Jejak berdarah Freddy Sambo, sampai kemungkinan Freddy Sambo bisa bebas. Irjen Freddy Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Brigadir J alias Nofriansyah Joshua Huta Barat dan diumumkan langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Terungkap ada 4 tersangka, yaitu Brada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Brada E, yang diketahui sebagai penembak langsung Brigadir J. Kemudian ada Bribka RR alias Ricky Rizal. Kemudian ada KM yang merupakan sopir istri Freddy Sambo dan mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo itu sendiri. Sebagai dalang di balik kematian Brigadir J tersebut, Irjen Freddy Sambo kini dijerat pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340 subsidiar, pasal 338 JO, pasal 55, pasal 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun penjara. Lantas, siapakah sebenarnya sosok Irjen Freddy Sambo ini? Kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Diketahui, Freddy Sambo lahir pada 19 Februari 1973 di Baru, Sulawesi Selatan. Freddy Sambo merupakan lulusan Akademi Kepolisian Akpol pada 1994 silam. Freddy Sambo menikahi Putri Chandrawati asal Bali, yang dulunya berkarir sebagai dokter gigi. Putri Chandrawati adalah putri dari seorang perwira TNI Bintang 1, berpangkat Brigadir Jenderal, yang terakhir bertugas di ibu kota DKI Jakarta sebelum menjabat Kadif Propam Polri. Irjen Sambo dipercaya sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri. Karir Freddy Sambo di Polri melejit sejak dipromosikan dari Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat menjadi Kapolres Purbalingga, Jawa Tengah pada tahun 2012 silam. Freddy Sambo dan Putri ternyata teman satu sekolah. Keduanya saling mengenal sejak duduk di kelas bangku SMP Negeri 6 Makassar. Mereka teman satu angkatan di SMP Negeri 6 Makassar pada 1988. Artinya, umur Putri dan Freddy Sambo diperkirakan sama sekitar 49 tahun. Kini, Sambo dan Putri telah dikaruniai 3 buah anak yang berusia 17 tahun, 15 tahun, dan 1,5 tahun. Freddy Sambo merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada 1994 silam. Karirnya di kepolisian terbilang lancar, terutama di bidang reserse. Selama berkarir di kepolisian pada tahun 2010, dia didaulat sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat. Berlanjut pada 2012, Sambo menjabat Kapolres Purbalingga dan setahun setelahnya sebagai Kapolres Brebes. 3 tahun di Jawa Tengah, dimutasi menjadi Wadireskrim Polda Metro Jaya pada tahun 2015. Tak butuh waktu lama baginya untuk dipercaya menduduki posisi yang lebih tinggi. Karirnya pun begitu melesat. Pada tahun 2016, menjabat menjadi Kasubdit Dipidum Bareskrim Polri. Freddy Sambo kemudian dipercaya sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri pada 8 November 2009. Setahun kemudian, Kapolri yang menjabat saat itu, Jenderal Pol Idam Aziz, mempromosikan Freddy Sambo sebagai Kadif Propam Polri. Sambo pun menepati jabatan itu sejak 16 November 2020, sebelum akhirnya ditempatkan sebagai Patian Mapolri pada 4 Agustus 2022.
Tercatat, tak sedikit jumlah kasus yang pernah diusut Ferdy Sambo dan sempat menjadi perhatian publik. Di antaranya kasus kopi Sarinah yang menjerat Jessica Kumala Wongso. Kala menjabat Wadirkrimum Polda Metro Jaya, AKBP Ferdy Sambo terlibat dalam penyelidikan kematian Wayan Mirna Salihin yang diracuni melalui es kopi Vietnam oleh sahabatnya, yaitu Jessica Kumala Wongso. Kemudian terkait penangkapan teroris bom Sarinah dan terlibat dalam penangkapan buronan Joko Chandra. Ironisnya, tahun 2022, mantan Kadif Propam Irjen Sambo ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Joshua di rumah dinasnya di kawasan Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Tim khusus bentukan Polri menjerat Ferdy Sambo dengan pasal pembunuhan berencana. Hal itu disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dalam konferensi pers di Mabes Polri Jakarta Selasa 9 Agustus 2022. FS Ferdy Sambo dijerat pasal 340 subsidiar, pasal 338 CO, pasal 55, pasal 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun penjara. Agus memaparkan, Ferdy Sambo memerintahkan kepada Baradae untuk menembak Brigadir J. Dia juga membuat skenario agar seolah-olah ada tembak-menembak di rumah dinasnya. Ferdy Sambo menyuruh melakukan dan berskenario peristiwa seolah-olah terjadi tembak-menembak di rumah dinasnya. Kini ada 4 tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Ketiganya yaitu Baradae atau Richard Eliezer selaku sopir Putri Chandrawati, Brigadir RR yang merupakan ajudan istri Ferdy Sambo, KM, dan Ferdy Sambo. Kebohongan demi kebohongan Ferdy Sambo dalam kasus kematian Brigadir J akhirnya terbongkar. Namun, meski kini dirinya memiliki status tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo ternyata sempat Namun, muncul pertanyaan, walau terbukti pembunuhan Brigadir J, tapi Ferdy Sambo bisa bebas. Ex-Hakim Agung Gayus Lumbung mengatakan Ferdy Sambo bisa terbebas dari ancaman hukuman mati
Meskipun terbukti jadi otak pembunuhan berencana Brigadir Joshua alias Brigadir J, berdasarkan asas kemanfaatan dalam sudut pandang Gayus menyebutkan bahwa mantan Kadif Propam tersebut bisa bebas dengan syarat yang dipenuhi. Dia melihat bahwa Ferdy Sambo bisa memilih untuk membuka semua yang terjadi, termasuk soal berendamnya isu judi online maupun Kaisar dan mafia di kepolisian. Gayus mengungkapkan kalau Ferdy Sambo mau membuka tabir sejelas-jelasnya, maka sangat memungkinkan Ferdy Sambo bisa bebas. Gayus membeberkan, pengakuan Ferdy Sambo sangatlah penting untuk membuat lembaga bereformasi, karena jika Ferdy Sambo dihukum mati, dikhawatirkan akan muncul Ferdy Sambo baru yang tidak menuntaskan akar masalahnya. Lebih jauh, Gayus menyatakan bahwa pemikiran ini muncul berdasarkan analisanya terhadap konsep social justice atau legal justice. Menurut dia hanya mengacu pada pasal 340 KUHP, maka asas kebermanfaatan hukum tidak menjadi pertimbangan, hanyalah asas kepastian hukum yang diberlakukan. Ini membuat hukum tidak seimbang dan tidak membawa keadilan. Nah, menurut Mimin nih, Sambo kayaknya bakal dihukum mati. Paling maksimal dihukum seumur hidup apabila kebiasaan di Indo hukum dipanjang-panjangin. Kalau bicara kemungkinan, kejadian ini bisa jadi akibat 1. Pelecehan seksual yang sudah tidak mungkin terjadi. Keluarga Sambo ini paham hukum, jadi tidak mungkin tidak tahu harus melakukan visum dalam 1 kali 24 jam untuk bukti kuat pelecehan. Dan mana ada pelecehan di Magelang tetapi tetap membiarkan Brigadir Joshua membawa mobil Bu Putri Chandrawati. Kedua, ada kasus lain yang jauh lebih besar menyangkut diri Ferdy Sambo, seperti yang digembor-gemborkan, judi online dan narkoboy. Masih harus dibuktikan, karena backingan ini seperti kentut kata netizen, ada baunya tapi gak ada rupanya. Kasus yang sangat besar melibatkan satu institusi, hanya Tuhan dan Ferdy Sambo lah yang tahu, karena korban satu-satunya sudah menjadi almarhum. Ya, semoga kasus ini cepat selesai dan Ferdy Sambo dan tersangka lainnya dihukum dengan hukuman yang setimpal. Bagaimana menurut kalian tentang kasus Brigadir J ini? Silahkan komen di bawah. Mohon maaf jika ada pengucapan-pengucapan yang salah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Detektif Sejarah, cabut dulu.